Hai anak-anak Kanisius yang hebat. Sekarang kita sampai di materi ilmu pengetahuan alam di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Mari kita akan mulai belajar bersama Ibu Maria Ananingrum. Materi ilmu pengetahuan alam hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, pada dasarnya makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan ya, supaya jenisnya tidak punah, termasuk tumbuhan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan, sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif itu hanya dialami oleh tumbuhan berbiji. Karena tumbuhan berbiji itu memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan. Coba kamu perhatikan gambar yang sudah Bu Maria berikan. Ada beberapa tanaman yang mengalami perkembangbiakan generatif karena mereka adalah tumbuhan berbiji. Contohnya adalah padi, durian, mangga, dan jambu. Nanti anak-anak bisa loh mencari contoh yang lain, contoh tumbuhan berbiji yang memiliki perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan berbiji memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, bunga yang sempurna pasti memiliki beberapa bagian. Coba perhatikan pada gambar. Bunga di atas memiliki beberapa bagian seperti tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Bunga yang sempurna pasti memiliki semua bagian seperti pada gambar. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga pada gambar. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota berfungsi sebagai hiasan bunga yang indah. Bentuknya indah dan warna-warni, sehingga menarik serangga untuk bisa hinggap di atasnya. Bagian yang kedua adalah benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Bagian yang ketiga adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina, di mana di dalamnya terdapat bagian yang menggelembung dan di dalamnya terdapat bakal buah atau bakal biji. Jika benang sari jatuh ke dalam putik, maka akan terjadi penyerbukan, dan penyerbukan tersebut akan menghasilkan buah bagi tanaman itu. Bagian selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat bunga tersebut masih kuncup. Dan bagian terakhir adalah tangkai. Tangkai pada bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang pohon. Mari saatnya mengamati. Tugas IPA 3.1. Perhatikan gambar dengan baik. Lalu tulislah nama bagian bunga sesuai hurufnya dan tulis fungsinya seperti tabel di buku tulismu ya. Jika sudah selesai, kalian boleh kirim kepada Ibu Guru sebagai penilaian IPA 3.1. Buatlah seperti tabel yang sudah disediakan dengan mengisi hurufnya, nama bagian bunganya, dan fungsinya. Selamat mengamati dan mengerjakan. Bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan?
Proses perkembangbiakan pada tumbuhan selalu diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik, sehingga nantinya akan terjadi pembuahan pada tumbuhan tersebut. Saat benang sari sudah masuk ke kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot akan berubah menjadi lembaga, dan lembaga akan berubah menjadi bakal biji. Nah, pada bakal biji ini nantinya akan ditanam karena bakal biji ini adalah calon tanaman baru. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa perantara, di antaranya angin, air, dan serangga. Nah, pada perantara angin, coba perhatikan gambar. Serbuk sari dibawa terbang oleh angin tanpa sengaja ya. Jadi serbuk sarinya terbang karena tertiup angin, lalu menempel pada putik di tanaman yang lain. Itu juga bisa membantu dalam proses penyerbukan sebuah tanaman. Yang kedua adalah air. Nah, kalau penyerbukan di dalam air, serbuk sarinya terbawa oleh air ya, karena tanaman tersebut hidup di dalam air, maka tidak sengaja serbuk sarinya jatuh di dalam air, lalu bisa menempel pada tanaman lain. Nah, itu juga bisa membantu sebuah proses penyerbukan. Yang paling umum adalah perantara penyerbukan melalui serangga. Coba kamu perhatikan pada gambar. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, mereka sering sekali menempel pada bunga. Nah, tanpa sengaja karena serbuk sarinya lengket, mungkin saja tertempel pada kaki serangga tersebut. Dan serangga itu berpindah ke tanaman yang lain dan menyebabkan serbuk sarinya bisa menempel pada putik di bunga lain. Nah, itu adalah proses penyerbukan jika dibantu oleh serangga. Sekarang anak-anak hebat, kita akan belajar tentang 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada tanaman yang terjadi ketika serbuk sarinya menempel atau jatuh di bunga yang sama. Coba perhatikan pada gambar. Ada satu bunga yang punya benang sari dan putik, dan tidak sengaja bunga itu benang sarinya menempel pada putiknya sendiri. Nah, itu namanya adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Hal ini terjadi jika penyerbukannya serbuk sari menempel atau jatuh pada bunga yang berbeda, tapi masih pada satu tanaman. Coba perhatikan pada gambar. Masih terdapat satu tanaman, tetapi bunganya ada 2. Nah, bisa saja benang sari pada bunga yang satu menempel di putik di bunga yang lain, padahal masih satu tanaman. Itu namanya adalah penyerbukan tetangga. Selanjutnya adalah penyerbukan silang. Bagaimana penyerbukan silang terjadi? Penyerbukan silang terjadi jikalau serbuk sari menempel atau jatuh dari tanaman lain tapi masih satu jenis. Kamu perhatikan ya, di situ sudah ada 2 tanaman tapi masih ada satu jenis, masih sama jenisnya. Bisa saja benang sarinya menempel pada putik di tanaman lain. Ini sudah beda tanaman ya, tidak hidup pada satu tanaman. Ya, tetapi masih sama jenisnya. Itu namanya adalah penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sarinya menempel atau jatuh di kepala putik yang berasal dari tanaman yang berbeda, tapi masih sama jenis namun beda varietasnya. Contohnya begini, penyerbukan bastar ya. Ada 2 tanaman mawar ya, yang satu mawar merah, yang satu mawar putih. Nah, penyerbukan bastar itu terjadi kalau varietasnya sudah berbeda tapi masih sama-sama jenisnya. Sama-sama bunga mawar misal, tapi yang satu mawar merah, yang satu mawar putih. Tetapi terjadi penyerbukan di situ.
serbuk sarinya menempel di kepala putik tanaman lain. Berarti itu namanya adalah penyerbukan bastar. Mari saatnya beraktivitas. Anak-anak, kalian sudah mempelajari ya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta macam-macam penyerbukan. Sekarang saatnya kamu menguji kemampuan kamu dengan mengerjakan teka-teki silang di buku Intan halaman 6. Nah, pada teka-teki silang di buku Intan halaman 6, coba kalian uji kemampuan kalian. Cukup tulis jawabannya langsung di buku tulis, lalu foto dan kirimkan ke Bu Guru sebagai penilaian IPA 3.1. Nah, ini adalah cara menulis jawabannya di buku tulis ya. Mendatar nomor 3, 4, 7, 9, 10, lalu ada nomor 11. Di bagian menurun ada nomor 1, 2, 5, 6, dan 8. Nah, yang difotokan Bu Guru adalah cara menulis jawaban seperti ini ya. Cukup jawabannya saja mendatar dan menurun pada soal teka-teki silang buku Intan halaman 6. Nah, kalian tadi sudah mempelajari ya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang serumit itu diciptakan oleh Tuhan, macam-macam penyerbukan, bagian-bagian bunga yang indah dan tentunya punya fungsinya masing-masing. Nah, sebagai refleksi anak-anak Kanisius, sudahkah kamu bersyukur atas ciptaan Tuhan? Sudahkah kamu merawat tumbuhan di rumah dengan baik agar mereka tumbuh dan berbuah lebat? Nah, jika sudah, kalian boleh melakukan itu terus dengan rutin, dengan setia di rumah. Jika belum, yuk mulai sekarang kita akan latih hidup bersyukur atas ciptaan Tuhan, khususnya tumbuhan, maka kita akan merawat tumbuhan kita dengan baik, dengan benar, dengan setia, agar nantinya tumbuhan yang kita punya dapat tumbuh dan berbuah lebat. Nah, cukup di sini dulu ya anak-anak materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan thank you.